Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik aja ya, dan tetap semangat. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Tapi sebelum kita belajar di materi kelas 4, kita mau ulang dulu pelajaran di kelas 3 ya anak-anak. Semoga kalian masih ingat dengan pelajarannya. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini dan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Yuk simak baik-baik anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama adalah perkalian, yang kedua adalah pembagian, dan yang ketiga adalah soal cerita mengenai perkalian dan pembagian. Yang pertama adalah perkalian. Perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Contoh yang pertama adalah 3 dikali 4. Contoh yang kedua adalah 5 dikali 6. Contoh yang ketiga adalah 4 dikali 7. Yuk simak baik-baik anak-anak cara penyelesaiannya. Oke, contoh pertama yaitu adalah 3 dikali 4. 3 dikali 4 penulisannya adalah 4-nya ada 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4. Cara mudahnya 4 ditambah 4 dulu, yaitu adalah 8. Setelah itu 4 yang ketiga turun ke bawah. 8 tambah 4 adalah 12. Berarti 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Oke. Contoh kedua yaitu adalah 5 dikali 6. Berarti 6-nya ada 5 kali. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 6 ditambah 6 12. 12 ditambah 6 18. 18 ditambah 6 24. 24 ditambah 6 30. Berarti hasilnya adalah 30. Oke. Yang perlu diingat dalam menyelesaikan perkalian adalah semua bilangan jika dikalikan dengan angka 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Dan semua bilangan jika dikalikan dengan angka 0, hasilnya adalah 0. Agar memudahkan kita dalam menghitung perkalian, kita dapat menggunakan cara bersusun. Yuk kita belajar perkalian dengan cara bersusun anak-anak. Anak-anak, sekarang kita menyelesaikan perkalian dengan cara bersusun. Contoh soal yang pertama, puluhan dengan satuan. 23 dikali 6. Kita selesaikan dengan cara bersusun ya. 23 dikali 6. 6-nya di bawah harus lurus dengan satuan, karena 6 adalah angka satuan, harus lurus dengan angka satuan. Kita kalikan. Yang pertama, 6 dikali 3. 6 dikali 3 berapa anak-anak? 18. 18 karena dia 2 angka, yang ditulis adalah angka yang paling terakhir. Berarti 8, satunya disimpan. 6 dikali 2, hasilnya adalah 12. Karena kita punya simpanan 1, berarti 12 ditambah 1 sama dengan 13. Jadi 23 dikali 6 hasilnya adalah 138. Oke, contoh yang kedua kita akan menyelesaikan dengan cara bersusun antara puluhan dengan puluhan. Contoh soalnya adalah 32 dikali 21. Kita selesaikan dengan cara bersusun ya anak-anak. 32 dikali 21. Ingat, puluhan harus lurus dengan puluhan dan satuan harus lurus dengan satuan. 21. Yang pertama dikalikan adalah angka satuan yang di bawah dikali dengan angka satuan yang di atas. 1 dikali 2 adalah 2. Yang kedua,
angka satuan yang di bawah dikali dengan angka puluhan yang di atas. 1 dikali 3 hasilnya 3. Nah, yang ketiga, angka puluhan yang di bawah dikali dengan angka satuan yang di atas. 2 dikali 2 hasilnya 4. Tetapi untuk angka yang kedua kita letakkan agak menjorok ke dalam. 2 kali 2 4. Selanjutnya angka puluhan yang di bawah dikali dengan angka puluhan yang di atas. 2 dikali 3 adalah 6. Kita tulis di depannya. Setelah itu kita jumlahkan anak-anak. 2 turun ke bawah karena yang di bawahnya kosong. 3 ditambah 4 adalah 7. 6 turun ke bawah. Jadi hasilnya 672. Oke. Sekarang contoh yang ketiga anak-anak, kita menyelesaikan dengan cara bersusun antara ratusan dengan satuan. Di sini contohnya adalah 124 dikali 5. Ingat, kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, dan ratusan lurus dengan ratusan. Nah, karena di sini dikalikan dengan satuan, otomatis lurusnya dengan satuan. 124 dikali 5. 5 dikali 4 adalah 20. Berarti yang ditulis adalah angka satuannya adalah 0. 2-nya ditaruh di mana? 2-nya kita simpan di atasnya agar tidak lupa, diberi kecil aja. 5 dikali 2 adalah 10. 10 ditambah dengan simpanan kita 2 berarti adalah 12. Nah, 12 juga 2 angka anak-anak. Berarti yang kita tuliskan yang paling terakhir adalah angka 2. Satunya kita simpan di atasnya. 5 dikali 1 adalah 5. 5 ditambahkan dengan simpanan kita 1 berarti hasilnya adalah 6. Berarti 124 dikali 5 hasilnya adalah 620. Bisa dipahami anak-anak? Oke, lanjut di slide berikutnya. Materi kedua yang harus kita pelajari adalah pembagian. Pembagian adalah pengurangan secara berulang sampai habis. Contoh soal sederhana dalam pembagian. 8 dibagi 2. Contoh kedua, 10 dibagi 5. Contoh ketiga, 20 dibagi 4. Yuk simak baik-baik anak-anak cara penyelesaiannya. Oke, contoh yang pertama adalah 8 dibagi 2. Berarti 8 dikurang 2. 8 dikurang 2 berapa anak-anak? 6. Oke, kita tuliskan di sini ya. Karena 6 masih belum habis, kita bisa kurangi 2 lagi. 6 dikurangi 2 berapa anak-anak? 4. Oke. Masih ada. Kita kurangi lagi ya. 4 dikurangi 2 adalah 2. Masih ada. Berarti kita kurangin lagi. 2 dikurang 2, 0. Nah, sudah habis. Sekarang kita hitung. 8 dibagi 2 ada berapa duanya? 1, 2, 3, 4. Berarti 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Yang perlu diingat dalam pembagian adalah bilangan dibagi sampai habis. Agar memudahkan kita dalam menghitung pembagian, kita dapat menggunakan cara bersusun atau porogapit. Yuk kita belajar pembagian dengan cara bersusun anak-anak. Contoh soal pertama yaitu adalah 60 dibagi 5. Kita menggunakan dengan cara bersusun atau porogapit. 60-nya di dalam, 5-nya di luar. Nah, yang pertama kita bagi angka yang paling depan dulu. 6 dibagi 5. Atau bisa kita balik 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 6. Ingat ya, mendekati, nggak boleh kelebihan. Berarti 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 6? 5 dikali 1. 5 dikali 1, satunya kita tulis. 1 dikali 5 hasilnya 5. 6 dikurangi 5 berapa anak-anak? 1.
Oke, 1 bisa nggak anak-anak kira-kira dibagi 5? Tidak bisa, sehingga 0 yang di belakang turun ke bawah. Nah, 10 dibagi 5 berapa anak-anak? Atau 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Dikali 2. Kita tulis di atasnya 2. 2 dikali 5 hasilnya 10. Nah, karena sudah habis, berarti yang di atas ini adalah hasil dari pembagiannya. 60 dibagi 5 berarti hasilnya adalah 12. Oke, contoh yang kedua ya anak-anak. Contoh yang kedua adalah 144 dibagi 6. Kita buat cara bersusun. 144 di dalam, 6-nya di luar. Nah, angka yang pertama 1 bisa nggak anak-anak dibagi 6? Nah, nggak bisa kan? Jadi kita gunakan dua angka yang di depan. 14 dibagi 6 berapa anak-anak? Atau 6 dikalikan berapa yang mendekati hasilnya 14? 6 dikali 2. Oke, 2-nya kita tulis di atas. 2 dikali 6 berapa anak-anak? 12. Oke, 12-nya ditulis di bawah. Kita kurangi. 4 dikurangi 2 adalah 2. 1 kurangi 1 adalah 0. Berarti sudah habis ya anak-anak. Nah, sisa 2 kira-kira bisa nggak dibagi 6? Tidak bisa ya anak-anak. Berarti angka 4 yang di belakang turun ke bawah. Nah, 24 dibagi 6 berapa? Atau 6 dikali berapa yang hasilnya 24? 6 dikali 4. Oke, berarti kita tulis di atas 4. 4 dikali 6 berapa anak-anak? 4 dikali 6 adalah 24. Oke, betul, 24. Kita kurangi. 4 dikurangi 4, 0. 2 kurangi 2, 0. Berarti karena hasilnya sudah habis, berarti yang atasnya sudah adalah hasilnya. 144 dibagi 6 adalah 24. Oke, semoga kalian paham ya anak-anak dengan contoh dari ibu. Yang ketiga, kita belajar perkalian dan pembagian dalam soal cerita. Penggunaan soal cerita sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Contoh soal cerita dalam perkalian. Di setiap kelas terdapat 10 meja. Setiap meja memiliki 4 kaki penyangga. Berapa jumlah keseluruhan kaki penyangga meja dalam kelas? Contoh soal cerita dalam pembagian. Ibu Rita membeli kue di pasar sebanyak 15 biji. Kue tersebut akan dibagikan pada ketiga anaknya. Berapa jumlah kue yang didapat setiap anak? Sebelum kita menyelesaikan contoh soal dari slide sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kita ingat dalam mengerjakan soal cerita. Simak baik-baik ya anak-anak. Yang perlu diingat dalam mengerjakan soal cerita adalah: yang pertama, kalian harus membaca soal dengan cermat. Yang kedua, tentukan cara penyelesaian yang tepat. Yang ketiga, gunakan diketahui, ditanya, dan dijawab untuk memudahkan dalam mengerjakan soal. Yang keempat, tidak lupa memberikan jadi atau kesimpulan pada akhir pengerjaan. Oke, contoh soal cerita yang pertama berkaitan dengan perkalian. Nah, di setiap kelas terdapat 10 meja. Setiap meja memiliki 4 kaki penyangga. Berapa jumlah keseluruhan kaki penyangga meja dalam kelas? Kita tuliskan diketahui. Di setiap kelas terdapat berapa meja? 10 meja. Berarti ada 10 meja. Diketahui selanjutnya, setiap meja memiliki 4 kaki penyangga. Berarti setiap meja memiliki 4 kaki. Yang ditanya, ingat ya, ditanya berarti yang berkaitan dengan kalimat tanya. Berapa jumlah keseluruhan kaki penyangga meja dalam kelas? Kita tuliskan. Yang ditanyakan adalah
jumlah keseluruhan bagi penyangga dalam kelas. Oke, karena kita mencari jumlah keseluruhannya, berarti kita menggunakan dengan rumus perkalian. Berapa dikali berapa anak-anak? 10 dikali 4. 10 dikali. Karena ini perkalian antara puluhan dengan satuan, kita bisa menggunakan dengan cara bersusun. 10 dikali 4. Ingat, semua angka yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Berarti 4 dikali 0 hasilnya adalah 0. Selanjutnya 4 dikali 1 hasilnya 4. Berarti 10 dikali 4 hasilnya adalah 40. Jangan lupa pada soal cerita di akhirnya harus menggunakan jadi. Jadi diambil dari kalimat ditanya. Jadi jumlah keseluruhan kaki penyangga meja dalam kelas jawabannya ada 40 kaki. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama, soal cerita dalam perkalian. Sekarang kita akan membahas yang kedua, soal cerita dalam pembagian. Soal cerita dalam pembagian. Ibu Rita membeli kue di pasar sebanyak 15 biji. Tersebut akan dibagikan pada ketiga anaknya. Berapa jumlah kue yang didapat setiap anak? Oke, berarti diketahui Ibu Rita membeli kue 15 biji. Diketahui yang kedua yaitu adalah kue tersebut akan dibagi ke 3 anaknya. Kue dibagi ke 3 anaknya. Ya. Yang ditanyakan mengenai kalimat tanyanya ya, berapa jumlah kue yang didapat setiap anak? Berarti yang ditanya adalah jumlah kue yang didapat setiap anak. Cara menjawabnya, karena di sini sudah jelas ada kata-kata dibagi, berarti kita menggunakan konsep pembagian. Berapa dibagi berapa anak-anak? 15, karena kuenya ada 15 dibagi ke 3 anaknya, berarti dibagi 3. Oke, 15 dibagi 3 berapa? Hasilnya adalah 5. Jangan lupa menggunakan jadi diambil dari kalimat tanya. Jadi jumlah kue yang didapat setiap anak adalah, jawabannya 5 biji. Oke, semoga bisa dipahami anak-anak. Alhamdulillah, sekian video dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.